kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, kembali kita siapkan diri untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang mengucap syukur di hadapan-Mu, sebab Engkau baik, sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami. Kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan, yang kami alami sampai pada hari ini, di mana Engkau telah menjaga dan menyertai kami di sepanjang malam. Engkau juga yang telah membangunkan kami di hari ini dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru guna untuk melaksanakan tugas dan kerja kami hari ini. Sebelum kami melaksanakan tanggung jawab kami, tugas dan kerja pelayanan seluruh dunia kerja kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Urapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, di Matius pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Ini bicara tentang perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Nah, kita lihat di ayat 20, ayat 14. Iya, ayat 14. Dikatakan begini, ayat 14 bagian B ya. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Nah saudara, apa yang terbayang di benak saudara jika melihat ada dua orang buta yang hendak menyeberangi jalan umum? Sementara jalan tersebut penuh dengan kendaraan yang sedang lalu lalang. Tentu itu sangat berbahaya. Kita pasti akan berpikir bahwa kecil kemungkinan kedua orang buta tersebut dapat menyeberangi jalan dengan selamat. Atau kemungkinan terburuknya adalah mereka akan tertabrak oleh kendaraan. Saudara, pernyataan keras pada ayat 14 ya, pernyataan Tuhan Yesus yang cukup keras di ayat 14 bagian B ini, jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Ya. Ini disampaikan Tuhan Yesus untuk menyindir keberadaan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang secara lahiriah memiliki mata normal alias dapat melihat, tetapi sesungguhnya mereka mengalami kebutaan rohani sehingga tidak dapat melihat kebenaran. Di dalam Matius pasalnya yang ke-15 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9 dikatakan begini saudara. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara, mereka tahu tentang kebenaran secara detail. Memiliki ilmu teologi yang sangat tinggi, bahkan cakap mengajar orang lain. Namun, tragisnya mereka sendiri tidak hidup dalam kebenaran. Apalah artinya semuanya itu? Jika mereka sendiri tidak hidup dalam kebenaran, bagaimana mungkin membawa orang lain kepada kebenaran? Bagaimana mungkin menjadi berkat atau kesaksian bagi orang lain? Menjadi batu sandungan? Iya kan? Nah karena itu saudaraku yang kekasih, di Matius 23 ayat 3, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Nah, Alkitab menyatakan kepada kita bahwa setiap orang yang belum mengenal Kristus disebut sebagai orang-orang yang masih
buta rohaninya karena mereka belum melihat terang. Sebab Kristus adalah terang itu sendiri. Yesus berkata di Matius 8 ayat 12, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi mempunyai terang hidup. Nah, kalau saudara tidak ikut Yesus, saudara dikategorikan adalah anak-anak kegelapan. Iya kan? Tetapi ada pula orang-orang yang sudah tahu kebenaran, sudah mendengar berita Injil, tetapi tidak mau percaya. Mengapa? Karena Alkitab bilang di 2 Korintus pasalnya yang keempat ayat 4, pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara, sebagai orang percaya yang telah menerima terang Kristus dan firman-Nya, seharusnya saudara dan saya, kita memiliki kehidupan yang memancarkan terang bagi orang lain. Amin. Sehingga orang lain dapat melihat kebenaran itu melalui kehidupan kita. Beberapa minggu yang kemarin saya sudah mengatakan bahwa kita ini adalah surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh banyak orang, yang dilihat oleh banyak orang. Itu sebabnya mari saudara, sebagai anak-anak terang, kita hidup di dalam kebenaran. Amin. Kita menjadi terang dimanapun kita pergi dan berada. Di tempat kerja kita, di tempat pelayanan kita apalagi. Iya kan? Kita harus menjadi terang, pembawa terang itu. Amin. Sehingga orang pun juga akan melihat terang dan mereka akan hidup di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami kembali diingatkan bahwa kami adalah anak-anak terang. Maka itu kami harus hidup dalam kebenaran. Terpujilah Engkau, berkati kami semua dalam tugas kerja kami hari ini. Beri kami perlindungan, kami terhindar dari segala yang jahat. Rancangan-rancangan jahat kami patahkan dalam nama Yesus. Berkati kesehatan kami, berkati keuangan kami. Berkati kami semua yang sakit disembuhkan, yang berhari ulang tahun. Tuhan berkati dengan sukacita dan damai sejahtera memerintah atas kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga,